Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, sebelum kita bahas terkait dengan perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Bapak Andri Yunus, aktivis Kontras, kami minta dukungan Anda, terutama bagi saudaraku yang baru menemukan channel Rizky Muhtadin ini, dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya sehat lahir dan batin, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, banyak pihak yang menuntut supaya dibentuk tim pencari fakta secara gabungan. Tim gabungan pencari fakta TGPF terkait dengan pengusutan terhadap aktor intelektual. Siapa di balik penyerangan terhadap Bapak Andri Yunus, aktivis Kontras tersebut. Karena kalau kita mengikuti perkembangan belakangan ini, banyak pihak menganggap Bapak Prabowo Subianto sudah bertobat, tidak akan melakukan pelanggaran HAM apapun. Tetapi kalau sudah kemudian ada oknum-oknum pejabat, yaitu anggota TNI, yang melakukan tindak kekerasan terhadap oknum para aktivis, nah, ini kemudian mempertanyakan apakah akan kembali masa otoritaristik, masa militeristik yang akan memperhangus, yang akan mengkebiri demokrasi di Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita simak sejumlah video berikut ini. Kami mendapatkan kabar di preskon yang dilakukan oleh TNI sudah diamankan di Puspom TNI. Artinya polisi di sini kecolongan gitu. Nah, ini kami semakin yakin bahwa perlunya TGPF independen. Pertama, untuk menegaskan bahwa ini adalah kasus tindak pidana umum, tapi merupakan operasi besar yang dilakukan sebuah institusi, sehingga ada konflik kepentingan jika ini diperiksa di Puspom. Jangan-jangan yang ditarget bukan hanya Andri. Ini yang perlu didudukan oleh tim pencari fakta. Untuk memperluas apa sih sasaran dari serangan ini, kami menemukan bukan hanya 4 orang. Kan Puspom TNI mengatakan 4 orang, Polda Metro Jaya mengatakan 4 orang, kami mengidentifikasi lebih dari 4 orang. Jadi kami tidak mau sampai di sini penyidikan ataupun penyelidikannya sampai di 4 orang tersebut, karena ada orang-orang lain yang terlibat gitu. Dan kami ingin agar ini sampai kepada aktor intelektual dan juga pendana dari operasi ini. Yang lagi viral akhirnya terungkap, terduga pelaku penyiraman aktivis Andri Yunus adalah 4 prajurit dari BAIS TNI. Semakin seru film di negara kita ya. Jadi buat para aktivis, kalian semua selamatkan diri baik-baik aja ya. Cuman itu yang bisa kami sampaikan untuk kita semua, selalu waspada, selalu semangat. Salam wajah langsa. TNI akhirnya tangkap 4 prajurit yang diduga pelaku penyiraman Andri Yunus, aktivis Kontras. Berdasarkan keterangan resmi Komandan Pusat Polisi Militer Don Puspom TNI Yusri Nuryanto, terdapat 4 oknum TNI yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka memiliki pangkat yang berbeda-beda, yakni 1 orang kapten, 2 orang letnan 1 atau letu, kemudian 1 orang sersan 2 atau serda. Keempatnya diketahui berasal dari lingkungan BAIS TNI dan saat ini telah diamankan serta menjalani pemeriksaan oleh polisi militer TNI. Maksud dari tertibkan itu akan kami musnahkan, gitu nggak sih Pak? Kayaknya Bapak sih dalang dibalik penyiraman air keras itu. Ngaku aja Pak. Ngaku bos. Curiga banget gua, lu yang ngelakuin pasti. Pokoknya kalau kasus ini nggak selesai berarti lu yang nyuruh dia. Inilah salah satu upaya Andri Yunus dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Andri nekat menerobos jalannya rapat pembahasan rencana undang-undang atau RUU TNI Maret 2025. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Andri Yunus dikenal sebagai salah satu pembela hak asasi manusia dari Kontras. Organisasi yang selama ini aktif mengadvokasi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. MK-nya di depan, bisa tuh. Beberapa waktu terakhir, ia juga aktif mengkritik isu militerisme dan ruang sipil. Siang ini kita mau mendengar putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji formil koalisi masyarakat sipil dengan sejumlah tokoh publik, aktivis HAM yang pada 7 Mei lalu mengajukan permohonan
uji formil terkait rancangan undang-undang TNI versi revisi. Nanti akan kita dengarkan bersama putusannya di depan halaman gedung Mahkamah Konstitusi ya. Masih ada barang bukti yang belum disebut di konferensi pers, namun sudah kami berikan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Disampaikan juga diduga polisi telah menemukan helm pelaku. Dari dua hal tadi, pertama botol yang kemungkinan dibuang oleh pelaku dan pelaku yang melepas helm dan melawan arah dan mengemudi dengan cepat, kami menduga bahwa pelaku mungkin saja juga terluka karena air keras sendiri yang dia siram. Jadi kami ingin menekankan kepada aparat penegak hukum juga segera mencari tahu informasi lebih detail terkait hal ini dan memeriksa semua fasilitas medis atau tenaga-tenaga medis yang mungkin punya kemampuan untuk secara diam-diam mencari cara untuk menyembuhkan pelaku. Karena hampir tidak mungkin seorang pelaku membuang botol yang merupakan barang bukti penting. Mungkin saja dia buang karena tiba-tiba terciprat dengan fatal ke dirinya. Dan apa sebabnya dia membuang helmnya sendiri? Masa iya dia melepas helm papar terhadap resiko dilihat oleh CCTV? Itu hampir mustahil rasanya kami bayangkan. Jadi kami menduga dengan kuat, kesimpulan kami, pelaku mungkin saja terluka juga karena air kerasnya sendiri yang dia siram. Jangan dikerumunin lo. Ya, hari ini teman-teman saksikan aparat kepolisian kita memukul rakyatnya, memukul saya mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya langsung kepada dewan kami. Saksikan teman-teman, ini buktinya ada di depan mata kalian, dipukul langsung oleh aparat kepolisian di sana. Polisi bodoh. Iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Ya jelas dong. Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar. Sampai aktornya. Kalau Andri saja sudah bisa menerima demikian rupa, tidak menutup kemungkinan kita, orang-orang yang biasa ini ketika bebas mengungkapkan pendapat, mendapat perlakuan yang sama. Makin berani. Penggunaan air keras sebagai senjata merupakan sinyal bahwa serangan kepada Andri Yunus memang direncanakan. Kami Suara Ibu Indonesia tidak bisa diam menyaksikan kekerasan yang begitu sadis kepada orang sipil tak bersalah dan tak bersenjata. Sebetulnya memang aksi hari ini dibilang mendadak pasti gitu ya, karena apa yang menimpa Andri juga mendadak gitu kan. Nah tapi bagaimana kok bisa mengumpulkan masyarakat sebegini banyaknya? Ya sebetulnya tidak ada yang bermakna gitu ya, tidak ada hal yang berarti selain ajakan yang diposting di media sosial gitu dan juga di beberapa grup gitu melalui ajakan-ajakan kultural tentunya ketika bertemu secara langsung. Tapi yang jelas yang menyatukan ini semua adalah rasa solidaritas gitu antara kita sebagai masyarakat sipil untuk Andri dan juga bisa jadi adalah satu dua rasa marah, satu dua rasa kecewa yang dialamatkan kepada pemerintah hari ini gitu. Bagaimana kok bisa gitu pemerintah tidak bisa menjaminkan perlindungan bagi pejuang hak asasi manusia. Jadi ini adalah bentuk kekerasan yang harus kita bersama waspadai dan kita lawan. Kita sebagai rakyat itu punya kebebasan memilih, berbicara, dan berlaku dengan bebas. Saudaraku, demikian sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat untuk edukasi dan rekreasi. Semoga ada manfaat hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya. Amin.